Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan pelatihan. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0. Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menyaring hal baru yang sesuai dengan nilai dan norma. Di sini, Departemen PSDM BMKM FEUNY memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang. Di antaranya, leadership, entrepreneurship, dan juga research. Melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Leadership, kepemimpinan bagi mahasiswa baru seperti teamwork, management skills, problem solving, and creative thinking yang didapatkan dari pembuatan proyek kelompok berupa webinar, podcast, ataupun kegiatan sosial. Entrepreneurship, bidang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar. Research, bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang kepenulisan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan pelatihan. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri. Harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menyaring hal baru yang sesuai dengan nilai dan norma. Di sini, Departemen PSDM BMKM FEUNY memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang. Di antaranya, leadership, entrepreneurship, dan juga research. Melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa baru seperti teamwork, management skills, problem solving, and creative thinking yang didapatkan dari pembuatan proyek kelompok berupa webinar, podcast, meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru.
Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar. Research, bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang kepenulisan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan pelatihan. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0. Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menyaring hal baru yang sesuai dengan nilai dan norma. Di sini, Departemen PSDM BMKM FEUNY memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang. Di antaranya, leadership, entrepreneurship, dan juga research. Melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Leadership, bidang yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa baru seperti teamwork, management skills, problem solving, and creative thinking yang didapatkan dari pembuatan proyek kelompok berupa webinar, podcast, ataupun kegiatan sosial. Entrepreneurship, bidang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar. Research, bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang kepenulisan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan pelatihan. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0. Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menyaring hal baru yang sesuai dengan nilai dan norma. Di sini, Departemen PSDM BMKM FEUNY memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang. Di antaranya, leadership,
entrepreneurship, dan juga research melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Leadership, bidang yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa baru seperti teamwork, management skills, problem solving, and creative thinking yang didapatkan dari pembuatan proyek kelompok berupa webinar, podcast, ataupun kegiatan sosial. Entrepreneurship, bidang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar. Research, bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang kepenulisan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan berlatih. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0. Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma. Di sini Departemen PSDM BMKM FEUNY memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang. Di antaranya leadership, entrepreneurship, dan juga research melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Leadership, bidang yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa baru seperti teamwork, management skills, problem solving, and creative thinking yang didapatkan dari pembuatan proyek kelompok berupa webinar, podcast, ataupun kegiatan sosial. Entrepreneurship, bidang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat bisnis plan dengan baik dan benar. Research, bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, perkenalkan aku Afin, aku Rara, kami dari Panadia Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change. Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa
yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten. Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan berlatih. Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pesat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif. Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0. Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Saudara Gosi Abimayu selaku Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati, Saudari Amalia Afin Fadila selaku Ketua Student Development Program tahun 2022. Yang saya hormati, Saudara Arif Hidayat SIKOM selaku narasumber workshop fasilitator 2, dan tak lupa segenap peserta workshop fasilitator 2 bidang riset yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Minggu 11 September 2022, dalam acara Workshop Fasilitator 2 dengan tema Peran Generasi Muda sebagai dalam mencapai era Society 5.0. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah saya, Arsy Widianti, selaku moderator untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara dalam kegiatan Workshop Fasilitator 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab dan dokumentasi, dan yang kelima, penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh fasilitator agar dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia dan mengubah format nama penamaan Zoom menjadi bidang kepanitiaan _nama. Selanjutnya, untuk tata tertib pada webinar Workshop Fasilitator 2 pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan workshop akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan panitia akan membagikan link URL melalui grup WhatsApp. Yang kedua, peserta Workshop Fasilitator 2 diharapkan dapat bergabung ke dalam Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta wajib mengganti nama pada Zoom dengan format bidang kepanitiaan _nama. Yang keempat, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama _bidang _pertanyaan atau menggunakan fitur raise hand hingga dipersilakan on mic oleh moderator. Yang kelima, peserta diharap mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Yang keenam, semua peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketujuh, peserta wajib screenshot acara workshop karena akan digunakan sebagai bukti kehadiran pada Google Formulir Presensi. Yang kedelapan, peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung sara serta tindakan provokasi lainnya. Yang kesembilan, peserta dilarang meninggalkan room sebelum ditutup dan form presensi akan dibagikan di akhir acara. Yang ke-10, bagi semua peserta dimohon untuk mengikuti arahan dan apabila mengalami kendala, dipersilakan untuk bertanya di grup WhatsApp ataupun melalui kolom chat Zoom Meeting. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa tidak dibatasi. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bertugas. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber. Pada sesi ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas dan berdiskusi mengenai bagaimana cara mewujudkan generasi muda yang inovatif melalui kepenulisan dalam mencapai era Society 5.0. Untuk itu, telah hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa hebatnya, Kak Arif Hidayat SIKOM, yang merupakan peraih medali perunggu PIMNAS PKM tahun 2021. Namun, sebelum kita mengobrol lebih lanjut dengan Kak Arif, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae secara singkat dari narasumber kita. Kak Arif Hidayat SIKOM merupakan seorang penulis, peneliti, konten creator, dan sarjana komunikasi. Kak Arif pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri Bengkulu Selatan pada tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2018 sampai 2022, Kak Arif menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Kak Arif memiliki beberapa pengalaman organisasi, di antaranya pada tahun 2017 menjadi Ketua 2 pada Forum Anak Bengkulu Selatan. Pada tahun 2019 menjadi staf bidang 2 UKM Penelitian Universitas Yogyakarta. Pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi Ketua Regional Lensa Pendidikan Yogyakarta. Kak Arif juga telah meraih berbagai prestasi, di antaranya siswa pendidikan Indonesia LPDP S2 dalam negeri. Yang kedua, medali perunggu PIMNAS PKM bidang RSH tahun 2021. Yang ketiga, mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Yang keempat, peraih medali perak pada International Invention and Innovative Competition pada tahun 2019 di Malaysia. Yang kelima, peraih medali perunggu pada Thailand Investor Day tahun 2019. Dan yang keenam, juara 1 PIM UNY kategori poster PKM PSH tahun 2019. Wah, teman-teman, dari kurikulum vitae yang sudah saya bacakan, sudah tidak perlu diragukan lagi pengalaman dari Kak Arif. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Kak Arif memiliki banyak sekali pengalaman di bidang riset, yang tentunya Kak Arif dapat berbagi ilmunya dalam kepenulisan kepada kita semua.
Selain itu, masih banyak lagi prestasi yang telah diraih oleh Kak Arif yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu di sini, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Arif Hidayat SIKOM. Halo Kak Arif, selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi, Kak Arsi. Bagaimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Kak Arsi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, kegiatan apa sih yang sedang dijalani oleh Kak Arif akhir-akhir ini? Oke, untuk kegiatan yang sedang saya jalankan untuk sekarang ini itu lagi menempuh pendidikan studi lanjut Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro. Kemudian dengan mengisi kegiatan-kegiatan seperti menulis dan lain sebagainya. Itu. Wah, aktif sekali ya Kak Arif. Dan semoga pendidikan yang sedang ditempuh oleh Kak Arif dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kak Arif. Karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan, maka dari itu saya persilakan kepada Kak Arif untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Namun, sebelum itu saya izin mengingatkan bahwa sesi penyampaian materi akan dilaksanakan dalam waktu 50 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab akan dipilih satu penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sehingga diharapkan semua teman-teman dapat memperhatikan materi dengan seksama dan aktif dalam diskusi. Baik, langsung saja kepada Kak Arif, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik. Sebelum itu terima kasih untuk moderator kita nih yang udah luar biasa memandu acara kita pada pagi hari ini dalam kegiatan SDP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya di bidang research gitu. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya mau ucapin dulu nih terima kasih untuk panitia SDP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan wadah untuk fasilitator, wadah untuk saya, wadah untuk teman-teman nantinya peserta SDP untuk mengembangkan minat dan bakat atau skill yang mereka miliki gitu. Kemudian terima kasih juga untuk panitia telah mengundang saya nih untuk berbagi pengalaman khususnya di bidang research itu sendiri yang pernah saya lakukan ketika saya duduk di bangku S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman fasil nih, teman-teman fasilitator yang sudah menyempatkan bergabung di hari weekend, di hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu kita akan melepaskan yang namanya perlaptopan duniawi mungkin atau tugas atau lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman very excited to join this Zoom meeting untuk hari ini untuk kita istilahnya berbagi pengalaman atau saling sharing terkait dari research itu sendiri. Oke, mungkin itu aja sedikit intro. Tadi udah dikenalin juga sama Kak Arsi, siapa saya gitu. Mungkin bisa dibantu Kak untuk share screen-nya. Oke, sembari nunggu nih aku mau nanya, kalau boleh tahu di sini teman-teman fasil angkatan berapa aja nih? Atau mungkin ada yang angkatan ini berarti terakhir angkatan 2022. Boleh dong tulis di kolom chat kalau nggak di disable ya. Biar sambil tahu nih fasilitatornya di angkatan berapa aja. Angkatan 20, Rafina Alia. Oke, sambil berjalan mungkin sambil nunggu angkatan berapa aja, slide-nya udah muncul. Jadi teman-teman di sini kita nantinya akan lebih sharing session atau berbagi pengalaman yang saya miliki terkait research itu sendiri dalam kegiatan workshop. Untuk fasilitator nantinya nih, untuk nantinya fasilitator siap untuk mendampingi nantinya kepada teman-teman kita nih peserta SDP yang mengambil konsennya atau fokusnya di research atau kepenelitian itu sendiri. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh moderator kita, bahwasanya tema
dalam SDP kali ini terkait dengan peran generasi muda sebagai agent of change melalui kepenulisan dalam mencapai era Society 5.0. Jadi memang sangat kepenulisan itu jadi kepenulisan penting. Mungkin kemarin yang kita waktu duduk di SMA atau yang masih siswa gitu, kita mungkin masih belum begitu terlalu mengenal terkait kepenulisan itu sendiri atau mungkin kepenelitian itu sendiri. Nah, di mahasiswa ini aktif untuk lebih mengetahui terkait dengan dunia kepenulisan itu sendiri, mulai dari cara kita mengambil sumber dan lain sebagainya. Oke, next Kak. Oke, teman-teman, tadi udah Kak Arsi kasih tahu nih saya siapa, kemudian saya dari mana gitu. Mungkin sedikit spill ulang lagi. Sebelumnya teman-teman, saya Arif Hidayat dari alumni S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya angkatan 2018. Mungkin di sini ada teman-teman yang 2018 juga atau 2019 yang hampir-hampir sama gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya menjalankan studi magister saya di Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk studi lanjut ini alhamdulillah saya dibiayai full nih teman-teman oleh BPI, BIM, LPDP gitu. Nah, jadi nanti saya akan cerita gimana saya bisa dapat beasiswa ini. Dan ini berkat research itu sendiri teman-teman. Berkat research, berkat penelitian saya bisa mendapat beasiswa full tanpa mengeluarkan uang spesial pun gitu. Terus kalau misalkan nih teman-teman kalau mau connection juga boleh di LinkedIn atau Instagram. Next Kak. Oke. Tadi udah sedikit kasih gambaran terkait research, terkait penelitian itu sendiri. Nah, di sini aku ada sedikit quotes nih di hari weekend, di hari Minggu sebelum besok kita menyambut hari bekerja kembali di hari Senin. Nah, di sini ada sedikit quotes dari Michelle Obama yang menyampaikan bahwasanya the only limit to the height of your achievement in reach of your dreams and your willingness to work for them. Jadi bagaimana istilahnya nantinya teman-teman bisa bekerja sama dengan hasil pencapaian yang sudah teman-teman miliki kepada teman-teman peserta SDP nantinya. Bagaimana teman-teman bisa memberikan informasi nantinya, berbagi pengalaman juga ke peserta SDP dan lain sebagainya untuk saling berbagi itu tadi. Next. Oke, sebelum kita masuk ke materi nih, istilahnya yang lebih terfokus terkait research, biasanya kan kalau udah bawa-bawa nama research itu agak gimana ya, agak serius, agak kaku gitu. Jadi sini saya lebih enjoy, biar teman-teman lebih dapet gitu, biar terus nggak sepaneng, karena bisa riset itu dikaitkan dengan orangnya terlalu serius, terlalu fokus, terlalu sepaneng, nggak bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Nah di sini aku mau di awal-awal kita sedikit interaksi terlebih dahulu biar teman-teman di sini di weekend baru jam 9:30 di sini di Semarang mungkin ada yang masih ngantuk-ngantukan atau bagaimana, jadi kita mau interaksi terlebih dahulu. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman semuanya. Di sini ada 3 question sederhana. Yang pertama, nanti boleh tulis di kolom chat gitu ya teman, atau mau langsung raise hand gitu, boleh. Apa yang sudah teman-teman lakukan nih di hari ini atau di akhir pekan ini? Kalau boleh tahu nih. Oh iya, aku di hari ini kesibukanku ya ini persiapan Zoom, mau dengerin materi dari Kak Arif Hidayat terkait research. Aku lagi sambil nonton drakor nih, karena weekend tuh khusus aku nonton drakor. Atau mungkin aku lagi nyambi nge-Zoom, terus nyambi tugas juga, karena di hari Senin itu tugasku udah numpuk, karena aku anaknya deadlineer banget, kalau nggak deadlineer nggak seru gitu, atau gimana gitu. Teman-teman bisa tulis di kolom chat ya, biar tahu gitu. Atau mau langsung ngomong juga boleh. Terus yang kedua nih, sebenarnya apa sih motivasi teman-teman di sini ingin menjadi fasilitator, khususnya di bidang research ini? Kan ada 3 bidang ya kalau nggak salah ya. Ada leadership, research, sama entrepreneurship. Nah, teman-teman bisa tuh berpikir kembali atau mencerna kembali. Aku kemarin
pengen jadi fasilitator di bidang research ini ngapain ya? Oh, aku daftar fasil ini karena aku pengen berbagi pengalamanku yang udah aku milikin, atau mungkin aku pengen istilahnya ingin mencoba menjadi orang yang bisa berbagi pengalaman atau bisa memberikan cara belajar yang baik atau bagaimana terkait research itu sendiri atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi motivasi teman-teman jadi fasil juga harus tahu nih, jangan istilahnya wah aku jadi fasil nih, aku jadi istilahnya yang pimpinannya nih kepada peserta SDP nantinya, tapi nggak ada tujuannya, nggak ada pencapaian apa nantinya yang ingin dicapai di dalam fasil itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus tahu apa motivasi teman-teman ingin gabung di fasilitator, khususnya di bidang research ini sendiri. Nah, kemudian aku mau tahu juga nih, yang ketiga, apakah teman-teman sudah pernah melakukan research? Overall, pasti biasanya kalau udah daftar fasil, pernah lah ya, entah itu esai, entah itu mungkin karya ilmiah, entah itu mungkin artikel dan lain sebagainya, karena research itu banyak bidangnya gitu teman-teman yang ada di dalamnya. Jadi nggak hanya nanti fokus PKM yang nantinya akan kita bahas, tapi juga banyak hal-hal yang ada di dalam research itu sendiri. Tapi jangan salah, biasanya ada juga fasilitator yang memang dia belum pernah melakukan research. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya karena disinilah wadah kita untuk memulai, wadah kita istilahnya untuk memperdalam lebih terkait research itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir, mungkin aku baru perdana nih, mungkin aku belum begitu secara profesional atau mungkin belum begitu secara mendalam mengetahui akan research itu sendiri. Nggak apa-apa, it's okay. Karena di sini kan kita tujuannya saling belajar bersama. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin ada yang salah dan lain sebagainya, kita saling memberi masukan satu sama lain. Gitu. Next. Oke, ini masih interaksi karena aku nggak mau bikin slide PPT ini kaku kepada teman-teman semuanya. Jadi ini ada dua option nih, ada dua option gambar lucu, mungkin sering kita tonton juga nih, yaitu ada kancil dan juga kura-kura. Nih teman-teman langsung tulis di komentar aja deh, nggak usah dijelasin kenapa alasannya, tapi kalau mau jelasin juga nggak apa-apa gitu. Nah, teman-teman di antara kedua hewan ini, teman-teman pilih mana sih? Kancil atau kura-kura, kancil atau kura-kura gitu. Pilih aja gitu, nggak usah dikasih tahu alasannya juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya, aduh aku tuh malas ngetik kak, aku tuh malas mikir ya, aku malas ini ya udah nggak apa-apa. Pilih aja gitu, kancil atau kura-kura gitu. Kancil, wah ini ada dari Waidatun Juwaria. Kancil, oke. Mungkin yang lain masih mikir dulu nih. Kalau aku milih kancil nanti takut salah nggak ya? Kalau aku milih kancil hubungannya nanti apa ya, kalau aku milih kura-kura nanti gimana ya, dan lain sebagainya. Oke. Dan ternyata yang menjawab di komentar kancil semua nih, ada Kak Jenny, ada Kak Rafina, ada Kak Anjerwati, dan lain-lain. Oke, sebenarnya kenapa sih aku masukin kedua hewan ini atau kedua gambar ini, ada kancil, ada kura-kura. Nah, ini sebenarnya berkaitan nantinya ketika teman-teman sudah mulai menjalankan amanah teman-teman sebagai fasilitator di dalam SDP FE UNY ini, khususnya di bidang research. Mungkin di sini teman-teman ada yang fasilitator ada yang jiwa fasilnya mungkin seperti kancil. Dia udah memahami terkait research, dia udah tahu nih mungkin dari zero sampai poin-poinnya terkait research itu bagaimana, udah bisa memberikan gambaran, udah bisa memberikan example-nya bagaimana, penerapannya bagaimana, atau mungkin hambatan dan lain sebagainya bagaimana. Dan dia gerak cepat gitu kancil ini, nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin sebaliknya, karena nggak semua fasilitator itu nanti seperti kancil gitu teman-teman. Mungkin ada juga fasilitator nantinya seperti kura-kura. Dia butuh mungkin setiap pertemuan nantinya kepada peserta SDP itu dia lambat, fokus dalam persubbab atau mungkin fokus dalam persub materi atau persub bagian yang nantinya fasilitator itu akan sampaikan kepada para peserta SDP-nya nanti. Nah, itu nggak apa-apa. Mungkin di sini si kura-kura ini lebih fokus terhadap perbagian terlebih dahulu, bukan istilahnya aku langsung bab 1 sampai ini, aku langsung pengenalan latar belakang sampai mungkin manfaat dan lain sebagainya. Mungkin di kura-kura fokus dari satu-satu dulu, cari masalah itu bagaimana, kalau misalkan belum paham diulang lagi atau bagaimana. Jadi antara kancil maupun kura-kura itu nggak ada yang salah gitu, teman-teman. Semuanya benar, tinggal fungsinya aja bagaimana gitu.
Karena goals dari ini nantinya itu sama gitu tujuan akhirnya nanti. Teman-teman istilahnya harus bisa bagaimana caranya peserta SDP ini nanti setidaknya bisa memahami, bisa mengetahui, dan bisa mengimplementasikan akan research atau kepenulisan itu sendiri. Next, Kak. Oke, ini masih interaksi. Habis ini udah nggak ada kok teman-teman. Habis ini kita udah terfokus nih ke materi research sesungguhnya. Aku di sini masukin 4 gambar, ada tipe cara kita berpakaian. Kalian tuh tipe pakaiannya yang kayak gimana sih kalau boleh tahu? Dalam example di sini kampus gitu ya. Ada gambar 1 itu tim kemeja, ada gambar 2 tim pakaian bebas atau trendy, atau ada tim 3 tim kemeja putih atau batik. Atau mungkin tim keempat, tim alma mater. Aku cinta kampus banget gitu loh. Jadi aku pakai alma mater setiap hari ke kampus karena ya aku bangga gitu jadi mahasiswa UNY gitu kan, yang base-nya ada di Jogja gitu. Atau gimana teman-teman? Oke, Kak Waidatun lagi gercep ya Kak Waidatun ini tim kemeja. Oke, adakah tim yang lain di sini? Tim kemeja putih biasanya ini anak pendidikan banget nih, anak FIP atau mungkin anak yang ada embel-embel awalnya pendidikan apa gitu, biasanya sering pakai kemeja putih atau enggak pakai batik. Ya enggak sih? Ada yang pendidikan enggak di sini? Soalnya kalau saya lihat di fakultas saya, Fakultas Ilmu Sosial, itu biasanya di hari apa sampai hari apa mereka ada pakai baju batik. Terus di hari apa sampai di hari apa itu khusus ada pakai baju kemeja putih gitu. Tim bebas. Oh, kita berdua sama guys. Siapa ini? Rafina. Aku juga tim bebas gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini lebih ke ini aja sih. Nantinya bagaimana kalau misalkan teman-teman, oh ternyata cara berpakaiannya tim 2 gitu. Jadi lebih ke nantinya biar teman-teman enjoyable gitu dalam menyampaikan nantinya materi kepada peserta SDP. Jadi nggak usah istilahnya di sini mengikuti orang lain, tapi jadilah versi diri Anda sendiri. Baik itu dari cara penyampaian nantinya, cara berpakaian, atau mungkin cara kita memberikan materi di dalam slide dan lain sebagainya. Nah, ini nantinya akan ada hubungan di dalam slide-slide berikutnya. Next. Oke, aduh udah masuk nih penjelasannya, padahal jangan dulu dimunculin gitu, tapi it's okay. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih itu research? Kalau dalam bahasa Inggris research gitu ya, tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, penelitian gitu. Terus ada apa sih dengan research itu sendiri gitu, teman-teman? Mungkin teman-teman di sini ada perspektif lain terhadap research, juga boleh tulis di dalam kolom chat kita biar kita di sini kan saling sharing, saling berbagi gitu pengetahuan, knowledge. Jadi di sini saya menuliskan secara sederhana, secara simpelnya bahwasanya research itu adalah bagaimana kita mencari sesuatu hal yang baru dari fenomena, kejadian dan lain sebagainya, dan bagaimana nantinya dari problem atau fenomena atau kejadian yang sudah kita temukan itu kita cari penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini penekanannya adalah tulisan ilmiah, teman-teman. Sekali lagi, jadi penekanannya di sini ilmiah. Karena banyak tulisan itu banyak jenisnya. Ada tulisan populer, ada tulisan ilmiah tadi, kemudian ada tulisan gaul yang sering kita dengar, mungkin which is, literally, ya guys ya, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis atau tipe-tipe tulisan itu sendiri, teman-teman. Tapi di sini fokusnya kita tekankan sekali lagi yaitu tulisan ilmiah. Ada sumbernya, bahasanya harus kaidah yang baik, yang baku dan lain sebagainya. Oke, kemudian aku mau nanya lagi nih ke teman-teman Fasil yang nantinya akan memulai kehidupan baru bersama anak-anak SDP nantinya. Mana yang salah nih? Aku ada 2 option, mencari masalah terdahulu atau menulis judul terdahulu. Atau malah nggak ada yang salah. Boleh nih teman-teman. Aduh, pertanyaannya tricky ya. Ntar aku jawab ini langsung dijudge. Oh tenang, nggak ada yang mengejudge di sini teman-teman. Sekali lagi kita di sini kan saling belajar. Belum tentu jawaban saya benar. Belum tentu jawaban teman-teman salah gitu, karena di sini kita saling belajar, saling berbagi pengalaman tadi. Jadi nggak ada yang salah. Kita kan udah mahasiswa, jadi mungkin pembenaran gitu teman-teman. Ada nggak yang salah? Waduh ini sebelumnya cepat gitu ya nulis. Biasanya Waidatun ini cepat nih. Ini masih mikir dulu atau searching dulu nih. Sebenarnya yang mana ya dalam research itu yang didahulukan? Mencari masalah atau menulis judul?
Nah, biasanya ini dosen-dosen pernah spill the tea gitu, atau memberikan gambaran ketika kita ingin menulis penelitian atau menulis research atau menulis karya ilmiah. Yang duluan itu yang mana sih? Yang mana sih gitu. Oke, teman-teman, karena mungkin di sini teman-teman juga masih bingung, kayak langsung aku jawab aja. Tadi udah aku jelasin sedikit penjelasan terkait research itu sendiri. Jadi untuk dua option ini mana yang salah? Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika kita memulai menulis research, ketika kita ingin memulai menuangkan ide di dalam sebuah penelitian, itu lebih baiknya kita mencari masalah terlebih dahulu. Bukan mencari-cari masalah yang ada, tapi mencari problem atau fenomena yang ada, baik itu di sekitar kita, baik itu di pribadi kita, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tahu akar masalah apa, itu akan memudahkan kita untuk menuangkan ide di dalam judul penelitian itu sendiri, teman-teman. Jadi jangan kebalik. Biasanya kita tuh mikir judul dulu, apalagi di PKM biasanya, yang serba deadliner, serba jadwalnya kepepet semua, biasanya dari fakultas juga dadakan-dadakan, walaupun nanti ujung-ujungnya ada revisi, ada perpanjangan, dan lain sebagainya. Biasanya gitu kan, baik itu dari jurusan, fakultas, dan lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman nulis judul dulu nih, ternyata pas udah nulis judul, lolos pendanaan, ternyata judul gitu ada yang kurang. Nah, ternyata nggak bisa diganti judul, cuman bisa direvisi di bagian isinya doang. Dan itu sering terjadi di dalam PKM, teman-teman. Bahkan ada yang udah sampai PIMNAS, dia karena judulnya ada salah sedikit, jadi dia harus bagaimana menghubungkan isinya nanti terhadap judul itu. Jadi itu akan jadi bumerang sendiri terhadap teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman harus mengetahui dulu nih akar masalahnya apa. Lebih baik lagi kalau misalkan teman sudah melakukan yang namanya pra penelitian untuk istilahnya memvaliditas awal akar masalah yang sudah teman-teman temukan ini nantinya. Sehingga kalau kita mau merancang sebuah judul nanti akan lebih mudah, dan floor untuk kepenulisan tahapan selanjutnya itu akan lebih enak gitu teman-teman, karena kita sudah menentukan tahap awalnya, yaitu tadi mencari masalah, bukan mengada-ada atau cari-cari masalah yang dibuat-buat oleh kita sendiri. Itu enggak juga gitu teman-teman gitu. Next, ini untuk make sure aja gitu. Oke, ini udah kita ke fasilitator. Atau ada sedikit gambar panah-panah, ada gambar orang, gambar lampu, gitu-gitu. Jadi fasilitator, ini teman-teman fasilitator semua yang udah join di Zoom ini, kalau nggak salah saya ada 29 ya, saya baca di Tor gitu. 29 fasil, kalau misalkan salah mohon maaf, mohon koreksinya. Nah, fasilitator ini nanti, ini kalian kan sebagai fasilitator nih nantinya nih kepada teman-teman peserta SDP. Jadi kalau bisa nantinya teman-teman sebagai fasil itu harus memahami konsep research dan juga PKM. Baik itu secara mendasar ataupun secara mendalamnya. Kemudian teman-teman harus bisa istilahnya mampu. Itu maaf nih ada typo nih guys, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dalam research nggak boleh ya typo-typo gini. Mampun, seharusnya mampu. Mampu mendidik dan mengarahkan peserta didiknya. Dalam hal ini peserta SDP nantinya. Kemudian fasilitator ke peserta SDP. Nah, peserta SDP ini nanti apa sih yang harus mereka pahami, yang harus mereka dapatkan? Ini sedikit gambaran aja yang aku tuliskan. Bahwasanya peserta SDP ini nanti bagaimana mereka mampu menjadi mahasiswa yang kritis. Kritis di sini dalam artian karena mereka udah gelar maha nih kan ya, mahasiswa, bukan lagi siswa. Jadi istilahnya mereka walaupun belum begitu tahu akan research, mereka udah tahu nih dasar-dasar research-nya bagaimana gitu. Kemudian mampu menerapkan konsep research itu sendiri, mampu memahami dan menerapkan research di berbagai kegiatan, entah itu nantinya perlombaan, entah itu nantinya event, entah itu mungkin PKM sampai ke PIMNAS dan lain sebagainya. Terus aku masukin kotak di bawah orang ini, orang yang nunjuk lampu ini, kotak merah, bahwasanya sukses atau tidaknya peserta SDP itu ada di tangan fasilitator gitu. Jadi teman-teman fasilitator nantinya bagaimana caranya pembawaannya juga harus enjoy, nggak usah istilahnya jadi dosen killer, mungkin yang ada dosen killernya di kelas, karena kan kita nggak tahu nih apa namanya teman-teman peserta SDP nanti bagaimana, mungkin dia ada yang memang belum mengenal research sama sekali, atau mungkin memang udah mengenal, atau mungkin di tengah-tengah dan lain sebagainya, dan itu semua harus sama gitu nantinya antara peserta SDP yang memang udah memahami maupun yang belum memahami gitu. Next.
Oke. Di slide ini aku masukin judul cara terciptanya partisipasi. Dalam hal ini yaitu konteksnya peserta SDP nantinya yang akan teman-teman bimbing, yang akan teman-teman rangkul nih. Karena kan teman-teman di sini udah nantinya sebagai orang tua nih, orang tua dari anak-anak SDP nantinya. Jadi bagaimana istilahnya peserta SDP ini dapat partisipasinya lebih aktif, lebih progresif, lebih enggak ngilang-ngilangan, enggak bosan-bosanan dan lain sebagainya. Nah, di sini aku masukin 4 poin, teman-teman. Yang pertama, mendorong partisipasi penuh untuk mengatasi self-censorship, misunderstanding, atau error itu sendiri. Jadi dalam hal ini, bagaimana teman-teman Fasil harus memang bisa merangkul teman-teman peserta SDP-nya. Kalau misalkan yang satu ada problem, teman-teman Fasil harus bisa istilahnya menjadi sosok orang tua yang bisa merangkul kenapa dia punya masalah, ada problem apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa di pertemuan awal di dalam peserta SDP nantinya langsung jor-jorin ke research itu dulu, mungkin kita kenal dulu satu sama lain, mungkin kita isi main game dan lain sebagainya, biar terciptanya first impression yang baik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendorong saling memahami dan mengatasi posisi yang kaku. Benar, karena seperti yang aku bilang, bahwasanya kalau udah ngomong research itu kaitannya kaku banget, serius banget, nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa kaleman dikit, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana teman-teman Fasil menciptakan suasana agar tidak terlihat kaku. Itu tadi, kita harus mengenal satu sama lain dulu, kita harus saling memahami, dan kita harus mungkin bikin rules tersendiri, bahwasanya kita di dalam wadah ini semuanya sama. Tidak ada yang istilahnya profesional, tidak ada istilahnya yang aku tuh biasa aja dan lain sebagainya. Tapi di sini posisinya kita di tengah-tengah, semuanya sama untuk tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, mendorong solusi yang inklusif atau sustainable, mengubah mentalitas menang atau kalah. Nah, dalam hal ini penekanannya semua sama. Jadi balik lagi, biasanya nanti di awal-awal kita pertemuan Fasil kepada para peserta SDP, ada yang dia mungkin pengen sering ingin ngomong terus nih, atau mungkin aku tuh pengen nunjukin aku tuh bisa research dan lain sebagainya, sedangkan yang memang belum paham ini dia hanya bisa terdiam, hanya bisa melihat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi kurangi dulu sikap mentalitas menang kalahnya. Kalaupun dia memang udah pernah memiliki pengalaman sebelumnya menang entah itu di bidang riset dan lain sebagainya, itu jadikan motivasi saja, bukan jadikan untuk yang memang belum paham akan research ini jadi istilahnya mereka yang memang belum ini minder gitu, teman-teman. Jadi itu tadi, balik lagi, semuanya di sini netral, semuanya belajar bersama-sama. Kemudian yang terakhir, mengajarkan keterampilan berpikir baru dan meningkatkan pengelolaan pertemuan. Jadi gimana caranya teman-teman di setiap pertemuan itu ciptakan suasana yang istilahnya asik, tidak boring, tidak membosankan, agar nantinya anak-anak fasilitator kita ini nggak ada alasan tuh, aku izin dulu Kak, aku lagi nggak bisa join. Biasanya joinnya pun dibikin-bikin itu karena mungkin udah bosan gitu, join terus di pertemuannya nanti pengen nyombong lagi dan lain sebagainya. Itu tadi bagaimana teman-teman pertemuan nantinya terhadap teman-teman SDP kita nantinya. Kemudian buatlah sesuatu hal yang unik, hal yang baru, new kepada teman-teman peserta SDP kita. Next, kalau misalkan ada kurang dari poin ini, teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Next. Oke, terus di slide ini aku masukin bagaimana sih cara penyampaian materi agar kita istilahnya get values, not empty understanding. Bagaimana kita istilahnya bisa mendapatkan nilainya ketika kita mengikuti Zoom, khususnya ini untuk para peserta SDP nantinya, tapi bukan melainkan pemahaman yang kosong gitu, yang hanya join Zoom, keluar kiri kanan langsung masuk telinga kiri langsung keluar telinga kanan. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi harus dicerna dulu gitu kalau bisa.
Jadi di sini aku masukin beberapa poin, ada 15 poin teman-teman. Yang pertama, mungkin ketika teman-teman Fasil nantinya memberikan materi kepada para peserta SDP, yang pertama, bukalah slide presentasi itu dengan hal yang menarik. Untuk itu tadi ya, first impression atau unique, atau mungkin yang teman-teman pikirkan nantinya sebagai Fasil itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tingkatkan percaya diri. Ya harus dong, karena kita sebagai Fasil harus percaya diri. Kalau misalkan nggak percaya diri, ya para peserta SDP-nya juga nanti akan ragu terhadap kualitas yang dimiliki oleh teman-teman Fasil itu sendiri. Jadi walaupun kita memang belum mendalam akan research, tapi kita harus punya sikap percaya diri terlebih dahulu agar teman-teman peserta SDP nantinya enak mengikuti floor apa yang nantinya kita sampaikan. Ketiga, ciptakan sikap I can, semangat, ceria, dan lain-lain untuk menghindari sikap kaku, sikap serius, dan lain-lain itu tadi. Kemudian yang keempat, must to learn more. Kalau bisa teman-teman lakukan simulasi atau latihan, jadi nggak hanya terfokus terhadap penyampaian materi saja, materi terus selesai gitu. Kemudian yang kelima, antusias ketika berpresentasi. Antusias di sini tidak hanya dari para fasilitator, tapi antusias dari teman-teman peserta SDP nantinya. Bagaimana para fasil ini bisa menciptakan antusias yang sama teman-teman SDP nantinya. Kemudian yang keenam, hindari presentasi konsepnya di sini. Kalau kita masih mahasiswa baru itu slide PPT-nya penuh dengan tulisan atau bagaimana, nah itu dihindari karena untuk mengantisipasi orang salah pemahaman atau mungkin mengantisipasi ambiguitas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, kuasai materi presentasi. Soalnya kenapa biasanya ada kita udah nyampaikan materi presentasi tapi nanti kalau ada teman-teman peserta SDP yang nanya, kita ragu, kita bingung, butuh waktu yang lama untuk menjawab gitu. Jadi memang materi apa yang teman-teman sampaikan harus dikuasai sebagai fasil itu sendiri. Yang ke-8, ciptakan suasana yang humor. Seperti yang aku udah di awal tadi, aku masukin beberapa slide terkait baju, terkait pilihan kancil, dan lain sebagainya, biar istilahnya nggak boring. Karena kita udah bahas pembahasannya research, takut nanti sepaneng dan lain sebagainya, jadi aku lebih ke interaksi kepada teman-teman gitu. Kemudian yang ke-9, sisipkan materi atau penjelasan entah itu teman-teman dengan kuis atau mungkin dengan game atau mungkin dengan umpan timbal balik dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, sampaikan materi to the point atau singkat. Itu tadi hindari tulisan-tulisan yang penuh dengan tulisan atau yang tulisan penjelasan gitu, itu hindari. Kemudian yang ke-11, perhatikan penampilan. Nah, itu tadi seperti yang udah aku jelasin. Kayak contoh sebelumnya yang berpakaian tadi. Kalau misalkan lagi pertemuan Zoom, ya teman-teman kalau bisa rambutnya rapi, gitu. Mungkin pakaiannya berkemeja atau yang isinya ada tanya dan lain sebagainya, biar menunjukkan bahwasanya teman-teman fasilitator itu siap, ready, berwibawa gitu. Bukan istilahnya wes lah, aku mungkin nggak usah main kamera karena ini, terus aku nyampain sambil tiduran di kasur. Nah, itu jangan kalau bisa teman-teman. Kasihan teman-teman nantinya yang peserta SDP yang udah open cam gitu. Open cam yang udah berpakaian rapi dan lain sebagainya. Kemudian, kenali khalayak. Khalayak di sini dalam artian para peserta SDP nantinya. Nah, teman-teman harus tahu nih, entah itu sifat mendasar dari antara peserta SDP yang 1 dengan peserta SDP yang nomor 23 itu harus tahu. Enggak harus secara mendalam, tapi secara gambaran aja. Oh, ternyata yang nomor 1 ini dia orangnya seperti ini nomornya seperti ini. Nomor 23 ini dia memang sangat kurang. Jadi nomor 23 ini memang harus dirangkul benar-benar agar tidak hilang atau lain sebagainya itu tadi. Kemudian yang 13, kontak mata dengan khalayak. Kalau misalkan lewat Zoom nih, aku kontak mata ke teman-teman yang on cam. Misalkan Mbak Arsi yang ada di layar saya ya, ada Mbak Heni, ada Mbak Ria dan lain sebagainya gitu. Yang dia memang on cam fokus gitu. Kemudian 14, tidak ambiguitas atau bertele-tele. Dan yang terakhir, bersikap profesional. Bersikap profesional dalam artian misal, oh ternyata di peserta SDP nanti ada adik tingkatku atau tetangga di rumahku dan lain sebagainya. Nah, itu dihilangkan sikap-sikap yang seperti itu. Jadi walaupun misalkan ada teman dekat, ada bestie dekatnya atau lain sebagainya, kita sebagai fasil ternyata di teman-teman peserta SDP ada bestinya atau lain sebagainya, itu kita harus tetap sikap profesional gitu. Istilahnya sebagai kakak dan adik, sebagai fasil dan sebagai peserta gitu. Next. Oke,
Ini udah nih untuk istilahnya masukan-masukan ke fasilitatornya, kemudian lanjut ke mengenal PKM. Karena di sini saya baca di TOR penekanannya, penekanannya lebih ke PKM gitu ya. Karena memang kita biasanya dari setiap kampus itu akan PKM ini sangat ditekankan karena dapat menaikkan citra kampus, menaikkan akreditasi kampus, dan tidak hanya kampus aja, tapi untuk diri sendiri pun juga sangat berdampak sekali gitu. Jadi mungkin di sini nantinya teman-teman yang jadi fasil mungkin udah pernah ikutan PKM, jadi nanti kita saling sharing gitu. Atau mungkin baru ingin memulai, atau mungkin udah lebih tahu dari saya, mungkin itu it's okay, kita saling berbagi gitu. Next Kak. Oke, sebelum membahas tentang PKM, di sini masukin one slide tentang time management. It's a very important for me and for you guys. Jadi sebenarnya bagaimana sih membagi waktu antara kuliah, berprestasi, berorganisasi, dan menjadi fasil yang nantinya akan teman-teman jalankan nih. Nah, aku di sini masukin 7 poin. Yang pertama, ingat kembali seperti yang udah aku sampaikan di awal. Goals teman-teman jadi fasil apa? Lalu tentukan persentase prioritas teman-teman itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tentukan prioritas tadi. Terus mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang nanti akan dikerjakan. Bukan tidak dikerjakan, tapi nanti dikerjakan. Yang ketiga, buat timeline dan patuhi timeline yang udah teman-teman bikin. Entah itu melalui laptop, entah itu melalui sticky note, entah itu melalui handphone masing-masing, atau entah itu melalui kalender, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kunci yaitu komunikasi. Bukan karena saya dari jurusan komunikasi terus saya masukin komunikasi gitu teman-teman. Jadi memang komunikasi ini sangat penting. Baik nantinya teman-teman kepada peserta maupun kepada para panitia penyelenggara dan lain sebagainya itu sangat penting. Kalau misalkan komunikasi ini tidak berjalan, maka goals yang ingin dicapaikan dari kegiatan SDP ini akan tidak tercapai, teman-teman. Yang kelima, jangan suka menunda karena akhirnya kamu akan kewalahan, kesusahan sendiri. Istirahat boleh gitu, teman-teman. Jadi misal, ternyata teman-teman fasilitas ini memberi tugas kepada para peserta SDP-nya. Deadline-nya 2 minggu lagi ya, latar belakang harus udah selesai. Ini misal aja example-nya. Ternyata udah deadline, aduh, fasilnya bilang, aku tuh juga sebenarnya mau jelasin nanti belum terlalu paham, atau mungkin ada beberapa yang kurang. Tambah lagi, deadline-nya gitu. Jadi hindari yang kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti akan menunda-nunda terus, nggak selesai tujuan kita. Terus buat deadline-nya, timeline-nya itu tadi. Dan yang terakhir, lakukan dengan maksimal. Pasti. Next. Oke, let's to move to PKM atau program kreativitas mahasiswa. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu nih, karena kita biasanya ketika di awal masuk kuliah, kita udah istilahnya dicocoki, dicolokin yang dengan PKM gitu biasanya. Kalau nggak tahu ya kalau di Fakultas Ekonomi bagaimana. Kalau di FIS di awal-awal kita udah jadi maba itu udah dicekokin dengan yang namanya PKM itu sendiri, teman-teman. Jadi PKM itu apa sih? Nah, PKM itu kalau kepanjangan PKM itu program kreativitas mahasiswa, teman-teman. Jadi istilahnya merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan potensi yang kita miliki nih, dengan memiliki kebermanfaatan yang sangat luas, baik itu kepada khalayak dan lain sebagainya. Dalam hal ini penekanannya balik lagi ilmiah. PKM ini nantinya teman-teman akan bermuara ke PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi PKM ini alurnya sangat panjang, butuh kesadaran yang sangat tinggi untuk mengikuti PKM ini agar istilahnya kita bisa menjalani proses by prosesnya gitu. Terus PIMNAS itu apa sih? Tadi PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang mana merupakan ajang pertemuan kita yang udah kita rancang di awal menyusun PKM, proposal PKM ini nanti untuk istilahnya bertarung, bertanding kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia gitu, secara skalanya nasional. Kemudian PKM itu di bawah Kemendikbud Ristek Dikti, teman-teman. Kalau dulu itu dari Dikti, sekarang kan udah menjadi kesatuan dari Dikbud dan juga Dikti. PIMNAS itu dimulai dari tahun 87, bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan akademik, komunikasi ilmiah, penerapan iptek, dan lain sebagainya. Dan jenis program PKM ini ada 2 tipe, yaitu yang pertama yang memang basisnya terhadap PKM, yang kedua yaitu yang non PKM. PKM ini nanti aku spill di slide berikutnya. Biasanya bermuaranya nanti nggak ke PIMNAS gitu, teman-teman. Next.
Oke, ini aku sedikit kasih gambaran. Biasanya alur dari PKM itu bagaimana, biar nantinya teman-teman juga enak nih kalau misalkan mau nyampein ke teman-teman peserta SDP nantinya. Bahwasanya kalau PKM itu dimulai dari kita penyiapan proposal. Di dalam penyiapan proposal itu tadi ada beberapa poinnya, seperti penemuan ide, kerangka ide, pembentukan tim, karena tim ini sangat penting. Kemudian setelah kita udah nyiapin proposal, kita melakukan penyusunan, mulai dari menuangkan, patuh terhadap buku sakral PKM, kelengkapan, kualitas tulisan. Baru nanti kita move lagi ke pelaksanaan kegiatannya. Kita mulai, kita kerjasama antara tim, finansial, dan lain sebagainya. Terus setelah pelaksanaan kegiatan itu ada yang namanya monefdikti. Kalau misalkan teman-teman udah dinyatakan gitu, dinyatakan pendanaan. Karena kita harus melaksanakan apa yang sudah kita dapat didanai, kita harus laksanakan secara maksimal untuk pelaporan nantinya agar istilahnya teman-teman layak atau enggak untuk bisa berkompetisi di PIMNAS-nya. Kemudian ada pembuatan laporan akhir, desain slide presentation, desain poster, dan yang terakhir itu presentasi PIMNAS. Muara titik akhirnya di PIMNAS itu sendiri. Next. Oke. Oh ya, sebelum itu mungkin di sini teman-teman Fasil, kalau saya tidak salah, PKM kan sudah dimulai ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah ikutan PKM. Ini aku nggak tahu ya, karena udah nggak ngikutin PKM lagi, karena udah S2. Jadi ini udah tahapannya batas mana, saya kurang tahu. Apakah udah pengumuman pendanaan atau bagaimana, atau memang masih, itu saya kurang tahu. Jadi mungkin harapannya nanti teman-teman yang memang udah ngikutin PKM di tahun ini, bisa dilancarkan dan bisa lolos ke PIMNAS ya teman-teman. Gitu. Karena PIMNAS tahun ini nggak daring lagi. Karena tahunku kemarin 2021 itu masih 50-50, hybrid gitu. Bidang dan muara kegiatan PKM. Tadi yang udah aku sampaikan, PKM awal namanya subpoin utamanya kreativitas mahasiswa. Itu ada 2 poin. Ada bidang kegiatan yang memang bermuaranya ke PIMNAS, ada yang bermuaranya bukan ke PIMNAS atau tidak berangkat ke PIMNAS. Itu khusus PKM AI atau artikel ilmiah. Yang bermuara ke PIMNAS itu ada R, K, PM, PI, KI, KC, GFT, PKM, FGK yang baru atau gagasan futuristik gitu, video, gagasan konstruktif. Nah, tapi nanti aku akan lebih fokus ke PKMR, K, sama PM. Karena disuruh di TOR, kalau saya tidak salah ya. Tapi kalau mau bahas yang lain, it's okay gitu. Nah, untuk PKM yang bermuaranya ke PIMNAS, itu akan e-proceeding. Tapi untuk PKM AI yang tidak bermuara ke PIMNAS, itu fokusnya ke e-jurnal dan rekomendasi jurnal ilmiah yang terakreditasi. Next. Oke, ini teman-teman mungkin udah dapat buku sakralnya panduan PKM. Ini saya ambil dari buku panduan terbaru untuk jumlah keanggotaannya, terus di luaran itu harus ada apa aja dan lain sebagainya. Karena saya nanti akan juga contohin proposal PKM saya gitu teman-teman, biar isinya lebih enak dan lebih tahu dan biar lebih teman-teman enak gitu kalau misalkan nanti mau kasih gambaran ke teman-teman peserta SDP yang teman-teman akan jalankan gitu. Nah, teman-teman, saran aku karena di sini penekanannya untuk research lebih ke PKM, teman-teman memang harus tahu dulu nih buku sakralnya PKM itu per poin, subpoinnya itu apa aja. Entah itu mulai dari jumlah mahasiswanya, dari setiap skim PKM, luarannya apa aja, karena dari setiap skim PKM itu luarannya beda-beda, teman-teman. Dan penekanan dari per proposalnya pun juga beda-beda. Nanti akan saya jelaskan. Next. Oke, pendanaan PKM 8 bidang. Nah, saya sebenarnya agak, gimana ya, mengiri gitu teman-teman, bahwasanya PKM dimulai tahun 2021 saya selesai sampai sekarang itu bisa dikonversi gitu teman-teman, bisa dikonversi ke SKS teman-teman. Kalau dulu kan tidak ada konversi, kalau misalkan teman-teman dinyatakan pendanaan terus nggak lolos ke PIMNAS ya wes, nggak bisa dikonversi ke mata kuliah apapun gitu. Tapi sekarang bisa dimatrikulasiin atau bisa dikonversi ke SKS. Jadi sangat beruntunglah kalian kalau misalkan memang bisa dikonversi gitu. Konversinya pun sesuai dengan lolos tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu lolos tahap 1, didanai sampai ke PIMNAS gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa 3 kunci tahapan ini, akumulasi SKS yang bisa dikonversi itu cukup besar, mulai dari 6 sampai 10 SKS. Jadi bisa mendongkrak mungkin nilai-nilai yang kurang yang teman-teman miliki di perkuliahan gitu. Dana PKM pun
Nah, tapi untuk sekarang ini dana PKM agak berkurang nih teman-teman pendanaannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah didanai ya, atau yang pernah didanai gitu. Dana pendanaan itu sebesar 7 juta ya kalau saya nggak salah maksimal dari pihak Dikbud-Diktinya gitu. But it's okay karena kita bisa ngajuin dari biasanya dapat dari UNI juga dapat dan ataupun instansi yang mungkin kita jalin kerjasama. Next. Oke, sebelum itu Kak Arsi suaranya kedengaran kan ya? Nggak noise gitu? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke, siap. Ini sebenarnya gambaran aku screenshot dari buku panduan, tapi aku mau nantinya lebih ke contoh aja sih, contoh action ke proposalnya. Ini cuma sedikit aku screenshot beberapa subpoin dari PKMK. Subpoinnya itu apa aja? Karena PKMK, PI, RSH itu subpoin ya. Jangan teman-teman lihat yang penjelasan ininya gitu. Subpoinnya itu beda. Misal kalau RSH itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, bab 4-nya biaya dan jadwal kegiatan. Aku ambil contoh perbandingan dengan PKMK. PKMK itu subnya berbeda. Bab 1-nya mungkin masih sama, pendahuluan, tapi nanti penekanannya juga berbeda. Bab 2 dia lebih ke gambaran umum dan rencana usaha. Kalau bab 2 RSH atau riset tadi, dia ke tinjauan pustaka yang memang base-nya terhadap penelitian. Nah, kalau bab 3K itu ke metode pelaksanaan. Sedangkan yang RSH tadi metode riset, karena ya memang penelitian. Kita melakukan riset. Kalau pelaksanaan ini lebih ke bagaimana step by step yang dilakukan dalam berwirausaha itu. Keempatnya sama, biaya dan jadwal kegiatan. Begitupun dengan skim-skim PKM yang lainnya. Next. Jadi teman-teman kunci sakral PKM ini harus teman-teman pegang. Karena takut nantinya pasti teman-teman peserta SDP juga memegang buku sakral PKM ini. Tapi ketika ada teman-teman peserta SDP ini menanyakan kepada teman-teman fasil dan teman-teman fasil tidak bisa menjawab, nah itu akan jadi bumerang juga terhadap kita gitu teman-teman. Jadi nggak harus dihafalin setebel itu, enggak. Jadi istilahnya yang mendasar-dasarnya aja, penekanannya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini aku mau kasih perbandingan tadi penekanan-penekanan yang aku bilang dari setiap skim PKM. Mulai dari PKMR. Kalau dulu namanya PKMP, waktu saya PIMNAS tahun 2019 itu masih P. Tapi karena mungkin ada COVID, peralihan, dan lebih fleksibilitas, jadi diubah jadi PKMR riset gitu teman-teman. PKMR ini terbagi menjadi 2, RE dan juga RSH. RE ini biasanya secara awamnya atau secara kasarannya lebih ke penelitian eksakta yang dilakukan anak-anak IPA. Ini secara awam, secara kasarnya. Kemudian untuk PKM RSH itu penelitian yang base-nya memang sosial humaniora yang dilakukan anak IPS gitu. Tapi bisa nggak sih RE mau melakukan penelitian ke RSH? RSH bisa anak IPS bisa nggak sih melakukan penelitian ke RE? Bisa. Itu yang dinamakan kolaborasi. Karena di PKM kita nggak hanya berfokus dalam tim itu semua timnya dari jurusan yang sama, melainkan kita berkolaborasi antar jurusan dan itulah penekanan dari PKM. Kita nggak boleh satu jurusan, kalau bisa berkolaborasi antar jurusan gitu. Penelitian eksakta, ini fokus penekanannya yaitu pada penelitian seperti eksplorasi, materi alternatif atau identifikasi, misalnya senyawa aktif kimia atau senyawa apa dan lain sebagainya. Kalau RSH penekanannya adalah lebih ke deskriptif atau perilaku sosial dari fenomena-fenomena yang kita temukan di lapangan, entah itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, yang terkait dengan kearifan lokal. Biasanya setiap nantinya muara PKM itu ada tema-tema tersendiri. Nah, itu harus disesuaikan dengan tema nantinya outputnya. Ini misalnya contohnya, untuk PKMRE, misalnya ini yang medali emas ya, plastik hasil treatment dicampurkan ke aspal cair untuk memperpanjang umur aspal, itu dapat medali emas. Kalau contoh RSH, saya contohin yang judul saya aja yang kemarin, terkait dengan manusia kerdil dalam perspektif interpersonal communication gitu teman-teman. Jadi aku melihat bagaimana istilahnya mereka yang memiliki kondisi kerdil atau manusia kerdil ini dalam interaksinya, komunikasi interpersonalnya kepada khalayak itu bagaimana gitu. Kemudian PKMKC ini sekilas karena di TOR nggak ada ya. PKMKC atau Karsa Cipta ini kasarannya itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang bersifat pembaharuan, biasanya berupa alat gitu KC ini. Entah itu alat berat maupun alat sederhana gitu teman-teman. Intinya KC itu gitu.
dan harus baru kreatif, tidak plagiasi, boleh modifikasi gitu untuk KC. Kalau yang RSH dan RE tadi itu boleh kita istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya penelitian saya sebelumnya tentang manusia kerdil dalam perspektif interpersonal communication. Ternyata Mbak Arsy mau angkat lagi manusia kerdil dalam bidang bagaimana cara mereka mencari pendapatan agar layak dan tidak dikucilkan, ditinjau dari perspektif ekonomika mungkin boleh gitu, karena perspektifnya udah beda gitu. Kecuali kalau Mbak Arsy mau angkat yang judulnya sama, cuman diubah-ubah dikit, mungkin aku nulisnya manusia kerdil, terus Mbak Arsy nulisnya dwarfisme dalam ilmiah. Nah itu sama aja itu, pasti nanti ujung-ujungnya sama. Tapi kalau udah perspektifnya beda, boleh gitu. ATM tadi boleh gitu. Next. Karena sejujurnya kalau untuk PKM research itu nggak ada yang namanya pure baru, teman-teman. Pasti udah ada penelitian terdahulunya. Nah, itulah memang yang dibutuhkan kita dalam kajian pustaka biasanya. Kemudian PKMPI atau penerapan IPTEK. Nah, untuk penerapan IPTEK ini penekanannya ini bisa teman-teman lihat yang ada gambar icon orang itu, mulai dari wawasan IPTEK yang base-nya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan sebuah solve atau problem, masalah. Nah, penekannya PKMPI ini adalah mitra produktif. Ntar aku bandingin sama PM. Mitra produktif. Yang dia istilahnya, kasarannya ya, udah bisa mencari profit, tapi mengalami problem. Gitu. Nah, dibantulah dengan kalian sebagai mahasiswa di PKMPI ini untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Contohnya ada di bawah. Sedangkan PKMPM, nah ini yang ditekankan oleh ini ya, di TOR, teman-teman, PKMPM atau pengabdian masyarakat, sebaliknya dari PKMPI. Nah, kalau PKMPM ini penekanannya adalah non-produktif. Kasarannya adalah misalkan Mbak Arsy ini udah tahu pengen melakukan apa, tapi dia bingung bagaimana caranya, dan profitnya memang belum ada sama sekali. Gitu. Nah, dibantulah kalian sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Mbak Arsy ini, agar bisa nantinya Mbak Arsy ini berproduktif, menghasilkan profitnya tersendiri, gitu. Beda dengan PKMPI yang dia memang udah produktif tapi belum maksimal kasarannya gitu. Contohnya seperti ini yang ada di bawah. Next. Terus PKMK, kewirausahaan. Nah ini biasanya paling banyak diikutin oleh anak FE, Fakultas Ekonomi, karena dia udah suka hitung-hitungan gitu. Mungkin disuruh dosen juga, kamu harus ikut bidang K, biasanya gitu kan, ada beberapa dosen, terus harus bagaimana, dan lain sebagainya. PKM kewirausahaan gitu. Nah, kalau PKM kewirausahaan, penekanannya ini, yang ada gambar panah yang di atas dulu, teman-teman. Kalian sebagai mahasiswa, misalkan aku sama Mbak Arsy ini satu tim, kita harus menciptakan suatu kreativitas yang harus berdasarkan knowledge IPTEK. Knowledge IPTEK, bukan sembarangan tapi. Dan kita temukan uniqueness-nya apa di dalam kewirausahaan yang kita angkat. Dan bisa merintis usaha yang nantinya berprofit, yang dapat menghasilkan uang. Karena kan Kak penekanannya uang, cuan. Kalau misalkan nggak menghasilkan cuan, bukan kewirausahaan namanya, gitu teman-teman. Jadi contohnya ada di bawah ini. Terus PKM GFT, gagasan futuristik. Ini sebenarnya PKM GT dulu, kalau saya tidak salah ya, tapi udah diubah nama jadi PKM GFT. Ini aku sekilas saja karena nggak disuruh di TOR. Jadi kalau PKM GFT ini mahasiswa, dan dia harus istilahnya future ke depan, konsep imajinasi teman-teman yang bisa istilahnya diterapkan dalam 10-30 tahun ke depan itu bagaimana? Realistis enggak kalau misalkan diterapkan di beberapa tahun ke depan? Enggak hanya sembarangan ngasih ide, tapi itu bisa memang harus dimatangkan. Ide yang teman-teman pikirkan itu bisa diterapkan atau enggak gitu. Sebagai contoh, dulu orang enggak kepikir untuk bikin kereta cepat, tapi sekarang ada gitu teman-teman. Nah istilahnya seperti itu. Next. Nggak usah terlalu dibahas karena nggak disuruh, tapi nggak apa-apa aku kasih contoh. Nah ini tadi, ini PKM AI, artikel ilmiah, ini tidak bermuara ke PIMNAS teman-teman, tapi teman-teman dapat pendanaan dan artikel teman-teman ini diupload di jurnal, begitu. Tapi nggak ke PIMNAS, but it's okay gitu. Udah dapat dana tuh udah bersyukur kan, udah dapat dana, terus udah dipublikasiin juga udah bersyukur, jadi gitu teman-teman. Biasanya ini artikel ilmiah ini aku
secepat aja artikel ilmiah ini yang teman-teman udah mempunyai penelitian sebelumnya, tapi teman-teman ingin menuliskan dalam sebuah artikel ilmiah yang bisa lebih dipahami oleh para pembacanya. Nah, diikutkanlah di dalam AI ini. Itu kasarannya. Kemudian kalau FGK ini baru dibentuk pada tahun 2018. Dulu namanya GFK, gagasan GFK futuristik konstruktif. Sekarang FGK, video gagasan konstruktif kalau saya tidak salah kepanjangannya. Saya pernah ikut ini tapi cuma sampai pendanaan, teman-teman. Terus saya juga kasih contohnya. Kalau ini kasarannya maksimal video 10 menit dan harus berkaitan dengan SDGs. Beda dengan GT tadi atau yang GFK tadi. Kalau GT dia nggak harus berdasarkan SDGs, nggak disuruh bikin video, tapi memang untuk future 10-30. FGK juga future juga untuk beberapa tahun ke depan, tapi penekanannya lebih ke SDGs dan juga video gitu. Next. Oke, ini sedikit flashback aja biar teman-teman juga excited ketika nanti menjadi fasilitator, ketika teman-teman juga pengen ikut PKM dan lain sebagainya. Ini kegiatan PKM waktu saya offline di Bali, Universitas Udayana tahun 2019. Tapi waktu itu belum bisa membawa medali, teman-teman. Karena saya lolos PKM waktu masih maba, mahasiswa baru di bidang RSA juga riset sosial humaniora. Vibes-nya seperti ini kalau misalkan offline gitu. Next. Oke, ini jadi vibes kegiatan offline. Kalau pameran posternya seperti ini waktu pembukaan di GWK. Jadi vibes-nya gini, ini tim dari UNY yang penuh dengan kesedihan. Next. Terus ini aku kasih contoh juga yang online-nya. Online-nya seperti ini, teman-teman. Ini aku di tahun 2021 kemarin, tapi bukan pure enggak online semua sih. Kita hybrid, dikumpulin dari UNY juga, di hotel UNY sama hotel apa itu lupa saya. Nah, yang online seperti ini. Saya online kemarin dapat 2 pendanaan, GFK sama yang lolos ke Timnas Manusia Kerdil ini. GFK yang ini saya juga timnya berkolaborasi semua, teman-teman. Enggak ada yang satu jurusan. TMGFK kemarin terkait Daring Rooms, modal ruang edukatif, ujaran kebencian di era digital, kemudian ini yang RSA, tim Manusia Kerdil. Dan yang tim Manusia Kerdil ini yang menghantarkan saya bisa meraih medali akhirnya, yaitu medali perunggu. Gitu. Next. Oke, jadi tadi udah aku jelasin PKM, tapi sebenarnya kata kunci PKM itu apa sih? Teman-teman juga pasti udah tahu. Bahwasanya kata kunci PKM itu ya ini, kreativitas. Kalau misalkan nggak kreatif, bukan PKM namanya. Misalnya mulai dari judul aja itu udah aneh-aneh tuh. Dari baru lihat judul aja udah aneh tuh. Misalkan misalnya judulnya yang agak aneh-aneh ini. Permen lollipop, misal aja ya, permen lollipop dari buah apa dan buah apa sebagai apa biasanya gitu kan, kalau anak kewirausahaan biasanya bikin-bikin gitu. Ini sebagai peluang usaha baru di era bla 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 biasanya gitu. Nah, itu aja dari judul kita udah baca, wah unik, dia bisa mengkolaborasikan buah ini, ternyata bisa mencegah ini dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kreativitas. Bagaimana kita dapat berpikir kreatif dalam menuangkan gagasan. Dalam hal ini proposal PKM. Next. Tips proposal PKM yang mungkin nantinya bisa teman-teman salurkan juga ke teman-teman peserta SDP. Atau mungkin kalau misalkan ada tambahan lain, bisa teman-teman juga tambahkan gitu, teman-teman. Tips proposalnya, pertama, kebaharuan ide. Kemudian format penulisan. Patuh terhadap buku sakral PKM itu sangat penting. Kemudian pemaparan idenya bagaimana. Tarik perhatian reviewer atau juri. Dalam hal ini bisa dari judul gitu, teman-teman. Kalau judul teman-teman udah menarik, biasanya ada beberapa reviewer itu dia udah nggak terlalu fokus untuk melihat isi substansi teman-teman. Tapi ada juga reviewer yang dia ngelihat dulu substansi isi baru ke judul. Jadi jangan hanya judul aja yang diperhatikan bagus atau tidaknya, tapi isinya juga harus bagus. Itu tadi balance. Kemudian lihat sistem penilaiannya bagaimana. Terus tips lainnya itu tim. Tim itu sangat berpengaruh. Seperti yang udah saya sampaikan. Kalau bisa kita dalam tim itu berbeda jurusan. Nggak harus berbeda semuanya, nggak. Misalkan saya dari ilmu komunikasi, kemudian Mbak Arsy dari jurusan mana, Mbak? Saya akuntansi, Kak. Nah, misalkan Mbak Arsy dari akuntansi, ini misal aja lagi ya, Mbak Heni dari misalkan manajemen, misal. Nah, itu udah kolaborasi banget. Atau mungkin ternyata
Mbak Arsy dari akuntansi, Mbak ini ternyata juga akuntansi, saya ilmu komunikasi. Itu juga nggak apa-apa, itu udah kolaborasi gitu, teman-teman. Jadi nggak harus semuanya beda, nggak harus juga gitu. Kemudian dosbing. Dosbing juga sangat menentukan teman-teman dalam penyelesaian PKM. Kalau bisa, carilah dosbing yang memang bisa mendampingi teman-teman, bukan sekedar hanya nama doang, cantum nama doang, tapi nggak ngedampingin, nggak ngebantu sama sekali. Itu ada dosbing yang kayak gitu, teman-teman. Terus patuhi buku sakral PKM dan lain-lainnya yang mungkin belum saya tuliskan di dalam ini. Next. Oke, tadi udah materi-materi di awal udah interaksi. Aku mau interaksi lagi nih ke teman-teman nih. Ke Mbak Arsy dan mbak-mbak lainnya dan mas-mas lainnya nih. Ini aku ada masukin gambar. Ini berkaitan dengan research ya teman-teman, nggak boleh mengada-ngada. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira apa sih yang bisa teman-teman angkat ketika kita udah bahas satu persatu skim PKM tadi? Nggak usah bikin judul ya, tapi kira-kira aja. Oh, aku ngeliat ini, kayaknya bisa diangkat bikin ini, gitu-gitu. Nanti tulis di kolom chat ya teman-teman, saya bisa lihat gitu. Apa namanya, inovasi dan tawaran dari teman-teman fasil atau teman-teman panitia gitu. Aku ngelihat gambar ini tuh ada gambar hitam putih dan ada gambar yang berwarna. Hitam putih menggambarkan ini, filosofis banget itu ya. Kemudian di gambar berwarna begini-begini. Terus ada kayaknya orang ini tunanetra deh, dia nggak bisa ngelihat. Terus mungkin aku pengen bikin alat yang bisa, sama nih, alat untuk tunanetra. Satu server kita Mbak Arsy. Alat untuk bisa membantu tunanetra ini agar bisa istilahnya tahu nih mana jalanan, mana apa gitu, mana lubang dan lain sebagainya. Tapi dilihat juga, ternyata di pinggir jalanan itu kalau misalkan dari alat tadi. Kemudian kita juga dilihat dari sosial. Ternyata ada orang di trotoar itu, ada orang tapi dia tidak peka terhadap orang tunanetra ini. Kita bisa mungkin angkat di bidang sosial juga terkait dengan apa namanya, mungkin sikap individualitas atau sikap keluarga saling peka terhadap satu sama lain gitu, terhadap orang-orang yang disabilitas gitu. Atau mungkin bisa dilihat dari cuacanya juga, mungkin di sini udah terkontaminasi apa dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa diangkat di dalam sebuah gambar ini. Next. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa terapkan tuh, biar istilahnya lebih interaktif kepada teman-teman peserta SDP nantinya. Biar mereka lebih excited. Wah, aku dikasih gambar, kayaknya apa yang bisa? Kayaknya juga bisa aku angkat beneran nih di dalam judul PKM gitu. Kemudian motivasi ikut PKM. Ada beberapa poin. Satu, karena tugas di kelas mewajibkan ikut PKM. Biasanya ini ada beberapa dosen yang memang dia kalau mau lulus atau mau dapat nilai bagus, harus bikin proposal PKM dulu. Itu ada salah satunya di jurusan saya, ada gitu. Jadi kalau bisa alasannya pengen ikut PKM karena itu, jangan. Biasanya proposalnya nggak niatan itu biasanya. Penting bikin, wes kirim, dapat nilai gitu. Itu jangan hindari. Kedua, coba-coba aja. Jangan juga buang-buang waktu. Kalau misalkan nggak ada tujuan, nggak usah coba-coba. Mending fokus aja kuliah gitu. Kemudian yang ketiga, iseng. Nggak ada yang namanya iseng di dalam PKM. Atau ikut-ikutan, biar dibilang keren aku ikut-ikutan, tapi padahal nggak tahu substansinya bagaimana, juga percuma gitu. Buang-buang kertas, buang-buang waktu juga dan tenaga teman-teman. Kemudian terakhir disuruh, kalau tidak disuruh nilai tidak keluar dan lain-lain, atau dapat ancaman dari teman, itu juga nggak boleh gitu, dihindarin. Next. Kenapa ikut PIMNAS atau ikut PKM? Tadi udah bahas yang salahnya, terus ini yang benernya. Ini yang bener ya teman-teman. Nggak aku kasih centang gitu biar bener gitu. Ini ada lingkaran. Bahwasanya ikut PKM itu dapat melatih kita berpikir lebih kritis dan juga ilmiah sesuai dengan output nantinya di SDP ini, berpikir kritis gitu sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan interaksi sosial. Jadi istilahnya biar kita bisa bersosialisasi baik itu antar sesama teman maupun kepada masyarakat. Terus mendorong kerjasama antar tim, sangat ditekankan di dalam PKM ini. Kemudian meningkatkan performa, baik itu kualitas pendidikan teman-teman, soft skill teman-teman, maupun kampus. Kemudian membanggakan universitas dan orang terdekat, dan mendapatkan benefit dari PKM itu. Salah satunya mungkin piala yang dipegang oleh gambar ini. Next. Oke, ini biar memotivasi
teman-teman Fasil dan juga para peserta SDP, biasanya kan ada beberapa orang, aku nggak mau ikut PKM, udah riweh, udah bikin mumet, terlalu banyak revisi. Nah, teman-teman kasih dikit satu slide dampaknya apa, biar peserta SDP ini excited lagi. Walah, ternyata benefitnya begini. Yaudahlah, aku pengen ikut dulu lah. Lolos atau enggaknya masalah belakang, wes ntar wae gitu. Penting aku coba dulu gitu. Ada salah satunya beasiswa S2, bebas skripsi, pengalaman hidup, catatan prestasi, mahasiswa taat pada aturan, dan banyak aspek hard skill maupun soft skill yang teman-teman dapatin. Dan ini aku alamin gitu, teman-teman. Next. Nah, seperti yang udah aku bilang, aku ngalamin dari ketika aku ikut PKM atau fokus aku ingin mengembangkan research itu sendiri. Terus pasti teman berpikir, Allah pasti Kak Arif waktu SMA itu memang udah basicnya penelitian, basicnya research. No, teman-teman. Aku dulu waktu di sekolah, bangku sekolah itu adalah salah satu siswa yang nakal, sering bolos sekolah. Jadi gitu. Tapi mungkin aku karena dapat hidayah, biar istilahnya teman-teman di sini nggak berpikir aku udah punya basic gitu. Ternyata enggak. Aku udah mungkin dapat hidayah dari Yang Maha Kuasa untuk bisa istilahnya nggak bolos-bolos kelas lagi, enggak. Aku juga pernah ini teman-teman, mengambil uang orang tua untuk aku mainin. Tahu warnet nggak sih? Tahu ya warnet? Main internet gaming gitu. Nah itu aku pernah. Alasannya pengen bayar uang les. Tapi uang lesnya aku selipirin ke main game itu tadi. Itu aku pernah lakuin teman-teman di bangku sekolah. Jadi aku nggak ada basic sama sekali dulu waktu di SMA, di sekolah itu tentang ilmiah. Tapi karena mungkin aku dapat hidayah, jadi aku bagaimana caranya berpikir dulu aku bisa berprestasi, karena biasanya di sekolah itu setiap Senin diumumin orang-orang yang berprestasi maju ke depan selepas habis upacara. Nggak tahu kalau di sekolah teman-teman. Nah, dari situ saya punya istilahnya ambisi yang tinggi untuk bisa seperti mereka. Mulai dari ikut organisasi, caper terhadap kakak tingkat, itu aku lakuin, teman-teman. Dan perlahan-lahan ya bisa gitu. Mulai dari ikut lomba tingkat kabupaten di sekolah, sampai di SMA, kemudian juga ke nasional dari program Dikbud gitu. Nah, ini yang terakhir aku rasakan di S1. Aku bisa keluar negeri, aku bisa istilahnya ngisi-ngisi narasumber, terus aku bisa lulus tepat waktu 3,4 tahun, dan aku bisa lanjut S2 dapat beasiswa full gitu dari berkat ini tadi, salah satunya PKM tadi. Next, dan lain-lainnya. Dampak positif PKM, mungkin tadi udah pernah aku sanggah, menambah pengetahuan, kemudian melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab, yaitu tadi nggak boleh plagiat, nggak boleh bohong, kemudian memberi peluang kesempatan menggapai mimpi, serta memperluas jaringan komunikasi atau relasi. Next. Oke, nah ini biasanya teman-teman Fasil juga akan kebingungan kalau misalkan ditanya, ada yang nanya peserta STP-nya, Kak, sumber ide nyari judul, sumber ide yang kreatif itu caranya piye yo biar bisa aku nemu. Nah, ini aku masukin beberapa poin. Salah satunya dari bacaan laporan hasil penelitian, baik itu penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Kemudian seminar dan hasil diskusi, misal di sharing session kita hari ini nanti, itu bisa. Kemudian yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas, baik itu instansi swasta, non-profit, dan lain sebagainya. Hasil pengamatan juga bisa. Pengalaman pribadi juga bisa. Browsing internet. Yang paling penting dan biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa browsing internet. Next. Dan juga harus update akan tren yang terbaru gitu, teman-teman. Misalkan kasus Sambo ini bisa dijadikan PKM tuh bisa. Kasus Sambo, Verdi Sambo, kemudian kasus apa lagi ya, dan lain sebagainya gitu. Kemudian pertimbangan menetapkan ide juga harus ada, teman-teman. Jangan istilahnya teman-teman udah punya ide, udah punya gambaran judul, udah punya gambaran masalah, tapi nanti kebingungan dalam menetapkan pertimbangan ide ini. Salah satunya, mempunyai kemampuan enggak untuk kita mencari datanya. Kalau datanya sudah diperoleh, ganti gitu. Menarik enggak penelitian teman-teman? Karena PKM ini kan penekanannya kreativitas, harus menarik, bukan penelitian yang biasa aja gitu. Kemudian spesifiknya seperti apa, ditekankannya ke orang siapa. Terus inovasinya ada enggak? Datanya bisa diperoleh enggak, bermanfaat atau enggak gitu. Next. Oke, tadi aku udah kasih tahu bahwasanya seringkali research dianggap sesuatu yang terlalu serius dan membosankan, padahal tidak sama sekali.
bentuk dan ciptakan momen research dengan penuh keceriaan yang nantinya akan teman-teman fasilitator lakukan kepada para peserta SDP-nya. Jadi jangan buat research ini yang kaku gitu teman-teman, lakukan dengan have fun. Next. Oke, ini udah mau selesai kok, udah diperingatin nih panitia. Kak Arif, waktunya sedikit lagi gitu. Ini saya cepetin. Oke, di sini ada gambar you can. Semangat dalam menjadi fasilitator, jangan mengeluh, jangan emosi, jangan letih, jangan mut-mutan, dan jangan-jangan lainnya gitu teman-teman. Apa yang kamu berikan akan terbayarkan di kemudian hari. Hadi, typo lagi guys. Hari ya, jalani dengan penuh kesungguhan. Next. Terbentur. Jadi istilahnya teman-teman jadi fasilitator itu selain membantu teman-teman kita yang mungkin peserta SDP yang belum begitu memahami research, tapi juga melatih kesabaran teman-teman fasil dan lain sebagainya agar kita istilahnya bisa terbentuk dengan apa yang kita inginkan. Next. One slide again. Dan kalau bisa teman-teman, ini aku menekanin ini sih, teman-teman ketika menjadi fasilitator, teman-teman ketika menjadi narasumber, teman-teman ketika menjadi apa aja yang teman-teman inginkan, itu harus be yourself. Dalam artian, ya jadilah diri teman sendiri gitu. Jadilah versi terbaik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya public figure, atau punya idola, itu cuman jadikan motivasi, bukan jadikan aku harus bisa cara menyampaikannya seperti itu, berpakaiannya seperti itu enggak gitu. Cuman sekedar motivasi bagaimana aku bisa seperti dia, bukan menjadi sikap meniru seperti dia gitu. Karena menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik. Next, karena kita nggak ada beban gitu teman-teman kalau menjadi diri sendiri. Oke, thank you. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada kurang, teman-teman saya mohon maaf. Nanti kita akan lebih ke Q&A. Thank you. Terima kasih kepada Kak Arif yang telah menyampaikan materi dengan informatif dan sangat memotivasi. Wah, teman-teman, mantap banget ya tadi materi yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa belajar mengenai bagaimana sistematika PKM dan bagaimana menjadi fasilitator riset yang baik. Baik, acara yang selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaan di room chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian dapat menyampaikan pertanyaannya dengan open mic. Dan saya izin mengingatkan bahwa terdapat satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Jadi diharapkan teman-teman dapat aktif dalam sesi tanya-jawab ini. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan nih Kak, buat Kak Arif. Jadi, karena SDP ini kan diperuntukkan untuk mahasiswa baru ya Kak, dan mungkin banyak dari mahasiswa yang belum tertarik dengan kepenulisan, terutama terhadap PKM. Nah, bagaimana sih awal mula Kak Arif tertarik dengan kepenulisan, dan bagaimana cara Kak Arif dalam mengkonsistenkan semangat dalam menjalani kegiatan PKM. Yang kita tahu bahwa PKM itu jangka waktunya panjang sekali, bahkan berbulan-bulan. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Thank you, Arsi, for the question. It's so very interesting for me. Oke, jadi seperti tadi yang udah aku jelasin ya, kalau misalnya kita flashback dulu sedikit sebelum yang ke kuliahnya. Jadi aku dulu tuh hate atau benci banget yang namanya belajar, yang namanya apalagi ilmiah gini, karena kan kita harus patuh ya, entah itu bahasanya, entah itu sumber yang kita ambil, itu sebenarnya benci banget. Itu tadi karena aku sukanya nge-game gitu, teman-teman, jujur aku sukanya nge-game gitu, main game, karena nggak ada beban, ada yang harus dikejar-kejar dan segala macam. Tapi mungkin ya itu tadi karena aku dapat hidayah, jadi aku istilahnya mulai menekunin akan research itu sendiri. Karena aku istilahnya, aku pengen berprestasi, ini gambaran aku waktu SMA ya, aku pengen berprestasi, pengen bisa dipanggil ketika habis upacara, pengen bisa dikenal orang, itu gambaran aku dulu. Pengen bisa keliling keluar daerah seperti kakak tingkat, tapi itu nggak pakai uang pribadi. Nah itu gambaran aku dulu awal gitu, dan bisa dapat juara kelas. Ya aku lakuin waktu SMA. Mulai dari masuk organisasinya UKM penelitian dulu aku, sama UKM English Club atau bahasa Inggris gitu. Jadi aku paling awam di situ waktu pertama kali masuk organisasi.
Tapi karena aku punya istilahnya skill basic komunikasiku, caperku yang memang tinggi terhadap cutting, caper itu penting guys, tapi sesuai porsinya gitu. Jangan over caper gitu. Saya lakuin gitu, caper ke cutting, gimana caranya waktu dulu tuh aku bisa diajak kolaborasi dengan cutting biar bisa masuk anggotanya, itu saya lakuin gitu teman-teman dulu. Agar aku istilahnya bisa memahamin. Nah itu lambat laun dan pernah ikut lomba dan itu kebawa sampai aku di perkuliahan dan aku perkuliahan karena pengen fokus memang di research, jadi aku masuk organisasinya di organisasi research gitu. Awalnya aku juga udah nggak terlalu ini di research pas masuk awal kuliah karena aku istilahnya pengen fokus kuliah, dapat nilai bagus, terus cepat lulus gitu. Pikiran awal dulu ketika kuliah. Tapi karena dulu PKM 2018, PIMNAS itu 2018, tuan rumahnya di UNY, teman-teman. Nah, jadi aku sama teman-teman organisasi atau teman kelas itu tuh lihat pameran posternya PIMNAS yang diadakan di UNY. Kebetulan kemarin itu di depan sebelah lapangannya UNY, lapangan bola UNY itu. Nah, di situ. Nah, dari situ saya lihat, muncullah ketertarikan aku untuk ikut PKM dan juga sosialisasi PKM yang dilakukan oleh kampus dan juga UNY itu kan banyak ya, sosialisasi A, sosialisasi B, sampai bosen kita pengen ikut sosialisasi yang mana gitu. Nah dari situ karena dijelasin benefitnya ini segala macam, karena aku dulu terpikir anjir ini ikut PKM bisa bebas skripsi segala macam, pikiran awal dulu ya, padahal nggak semudah itu Ferguson. Kita harus bersaingnya cukup ketat gitu biar bisa bebas skripsi tadi. Jadi karena itu yaudah aku pengen ikutan PKM, terus gimana caranya aku pengen ikutan PKM. Jadi aku sering istilahnya nanya ke PKM center fakultas, PKM center yang di UNIF gitu-gitu teman-teman. Jadi memang semangat kita itu harus dipupuk dari awal. Biasanya kita harus mengenali dulu PKM itu apa segala macam, goals-nya apa segala macam. Ingat benefitnya, ingat tulisan itu tidak akan pernah hilang. Walaupun kamu udah meninggal pun, tulisan itu akan terus dikenang gitu. Jadi kalau bisa kita harus meninggalkan jejak, jangan meninggalkan abu yang tidak bermanfaat. Itu aku ingat banget kata-kata dari dosen, tapi nggak kayak gitu kata-katanya, aku lupa. Jadi teman-teman, jadi aku kayak gimana caranya biar bisa ninggalin jejak karya yang bisa ada di digital gitu. Kalau di searching ada namaku. Nah itu aku lakuin gitu. Jadi memang harus ditekanin banget semangat kita pengen ikut apa. Kalau misalkan lagi turun, ya itu tadi balik lagi, kita istirahat boleh, healing boleh, segala macam. Nggak harus fokus serius, enggak. Tapi kita isilah dengan istilahnya ya yang have fun, nggak mengganggu, dikit-dikit dulu nggak apa-apa, segala macam gitu. Dapat nggak? Kurang. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk memotivasi untuk mengikuti PKM kita harus mempunyai motivasi yang tinggi ya Kak. Ya, motivasi yang tinggi dan niat dari awal dulu. Pengen ikutnya apa? Pengen ikut karena apa? Baik Kak, terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Salsabila. Saya izin membacakan dikarenakan sepertinya Kak Salsa sedang berhalangan untuk on cam. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara dalam mengatasi perbedaan pendapat soal ide proposal dan pokok bahasan oleh masing-masing mahasiswa baru? Baik Kak Arif, untuk pertanyaannya akan langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu Kak? Boleh, langsung jawab boleh. Langsung jawab aja ya. Baik Kak, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Salsa. Terima kasih Kak. Oke, baik. Sebelum itu terima kasih untuk Salsabila, pertanyaannya menarik. Karena memang biasanya perbedaan pendapat itu sering terjadi gitu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Karena dari perbedaan pendapat itu kita harus menyamakan persepsi di endingnya nanti. Gitu. Tapi aku mau tahu dulu ini udah di dalam sebuah tim atau memang istilahnya baru ingin mencari orang-orang terus udah ketemu tapi ternyata ide atau pendapatnya beda-beda. Gimana dulu nih? Sambil jalan ya. Kalau misalkan memang timnya udah terbentuk, tapi memang pendapatnya masih beda-beda, itulah guna penting peran salah satu di antara kita sikap leadership-nya. Nah, jadi sebenarnya SDP ini saling berkaitan. Leadership, entrepreneurship, research. Jadi memang ada satu orang yang memang jiwa leadership-nya harus ditekanin dulu.
kita harus istilahnya bisa bagaimana menjadi jembatan utama kita untuk memberikan arahan, untuk memberikan gambaran, untuk memberikan pendapat terhadap pendapat ide yang berbeda-beda ini, agar nantinya bisa disamain persepsi dari ide-ide ini tadi gitu. Boleh kita dalam anggota ya kita sampaikan dulu ide-ide yang memang kita pikirkan satu sama lain. Ketika ide-ide itu sudah kita sampaikan satu sama lain, pastikan kita udah membuat listnya tersendiri. Lalu kita langsung lagi, itu alasannya kenapa, segala macam, sampai menemukan titik rasionalnya atau sikap empiriknya, teman-teman. Empirik itu dalam artian punya landasannya. Landasan dalam kita menuangkan atau berpendapat terhadap ide tersebut. Kalau nggak ada empiriknya, nah itu baru nanti kita kurangin. Misal aku bertiga orang nih, aku, Mbak Arsy, Mbak Heni. Mbak Heni punya pendapat A, Mbak Arsy punya pendapat B, aku punya pendapat C. Ternyata setelah udah dirangkum-rangkum pendapatnya si Mbak Heni yang A ini, data empiriknya kurang. Berarti kan udah mulai kita kurangin nih. Kayaknya kalau mau dilanjutin nggak bisa deh gitu. Atau mungkin nanti kita sambung-sambungin judul-judulnya atau apa masalahnya gitu. Terus yang kedua, oh Mbak Arsy ini dia ada data empiriknya, tapi cukup jauh lokasinya gitu. Jadi kan agak ada problem sedikit tuh. Kalau misalkan kita ubah gimana gitu. Terus misalkan yang aku sebenarnya bisa semua, jaraknya dekat, data empiriknya ada, tapi nggak unik gitu. Ternyata yang uniknya itu ada di Mbak Heni sama Mbak Arsy. Nah, itulah kita bisa kolaborasiin ini tadi. Kita bisa kolaborasiin, kita bisa kurangin yang mana memang nggak bisa, itu kita langsung buang. Itu yang namanya kerangka konsep atau kerangka ide tadi. Jadi kita memang tulis dulu kerangka-kerangka ini nanti biar kita enak memilah-memilahnya, mana yang bisa dan mana yang tidak. Dan ketika sudah ketua ini tadi udah dapat titiknya yang mana, baru nanti berikan pendapat, jelaskan, dan segala macamnya. Kalau semuanya ngomong juga nggak bisa. Harus ada satu orang yang istilahnya berjiwa kepemimpinan untuk mengatur akan hal itu semua, agar bisa menemukan titik yang diinginkan. Gitu. Dapat nggak poinnya? Terima kasih Kak Arif. Yap, aku sering kok dapat dulu ide yang beda-beda dalam anggota, yaitu tadi kita bikin kerangka dulu, kita tulis dulu pendapat masing-masing, pas sudah baru dipilah-pilah. Dan ada satu orang yang istilahnya sebagai pemimpin untuk memandu gitu. Terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Apakah jadi jawaban Kak Arif sudah jelas dan menjawab pertanyaan dari Kak Salsabila? Baik, dikarenakan sepertinya sudah jelas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu dari Waidatun Juwaria. Saya izin menyampaikan pertanyaannya dikarenakan Kak Ida sedang berhalangan untuk on cam. Pertanyaannya yaitu, Kak, biasanya nih kalau kita menulis sebuah naskah atau proposal di PKM tuh suka gelambiar atau dalam artinya tidak sinkron, apalagi yang bagian latar belakang atau eksekutif summary. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar yang kita tulis itu sinkron dan mudah dipahami oleh pembaca? Terima kasih. Untuk Kak Arif, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Waidatun Juwaria. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Waidatun, dan ini pernah saya alamin gitu ketika di S1 ketika ikut PKM. Jadi ya untuk yang ini dulu ya, yang PKM itu suka gelambiar, ngalor ngidul. Jadi teman-teman bisa untuk di awal dulu ya sebelum aku masuk ke proposalnya biar bisa dipahamin. Jadi biasanya kita kan udah punya tim, udah punya dosen pembimbing, tapi seringkali direvisi. Revisi itu kadang berbeda-beda. Dari misalkan dosen Mbak Arsy. Mbak Arsy berarti kan dosen ya, saya ambil contoh Mbak Arsy dosen, Mbak Heni dosen. Koreksi dari Mbak Arsy jawabannya A, koreksi dari Mbak Heni jawabannya B. Berbeda. Kita bingung mau ngikutin yang mana. Nah, kita memang nggak bisa istilahnya ngikutin semua koreksi-koreksi dari semua dosen itu. Karena nggak akan selesai-selesai, teman-teman. Jadi, untuk misalkan kalau ada revisi, itu fokuslah terhadap dosen pembimbingmu. Dan salah satu dosen yang memang kamu akui itu layak untuk mengkoreksi proposalmu. Karena kebanyakan orang mengoreksi ke dosen 1, ke dosen 2, ke dosen 3, itu semuanya beda semua koreksinya. Nah, itu akan memecahkan konsentrasi teman-teman. Jadi, yaitu tadi, teman-teman harus terfokus, nggak semua koreksi dosen itu nggak semua harus diikutin, nggak.
kalian akan pecah ambiar sendiri kalau mengikuti koreksi dari dosen tersebut. Itu pernah saya lakukan di PKM 2021. Aku di PKM 2019 aku ikutin semua. Dan itu nggak selesai, sehingga di PIMNAS itu, di sesi Q&A aku ambiar. Hancur, nggak bisa jawab. Jadi aku ada beberapa dosen yang di PKM 2021 nggak aku ikutin. Aku fokusnya hanya koreksi dari dosbingku, sama ada salah satu dosen yang memang aku percaya dia memang layak untuk mengoreksi, yaitu Ibu Sukinah dulu. Ya udah, aku cuma percaya 2 dosen itu. Bukan percaya semua dosen dipercaya, tapi biar nggak terlalu meluas, ambiar, yaitu tadi kita nggak usah ikutin semua dosen. Itu satu. Terus, kalau misalkan ada revisi dari PKM Center, ini biasanya juga PKM Center merevisi gini-gini. Apa sih perasaan menurut kita udah sesuai, ini kok dikoreksi terus, ini ada yang salah, segala macam. Nah, itu tadi balik lagi. Koreksi dari PKM Center boleh nggak kita ikutin semua, tapi dilihat dulu porsi dan titiknya bagaimana gitu. Kalau cuma masalah titik koma segala macam, ya udah kita ikutin. Tapi kalau misalkan kalau misalkan memang datanya cuma kita dapat itu dan nggak ada lagi, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau diganti gitu-gitu, teman-teman. Terus terkait dengan agar proposal itu mudah dibaca, dipahami. Itu tadi balik lagi. Kita ketika awal bikin proposal, kita harus bikin yang namanya kerangka konsep dulu. Kerangka konsep. Kerangka konsep itu diawali dengan permasalahan dulu ya, bukan dari judul. Balik lagi tadi seperti slide di awal. Kalau teman-teman udah nentuin judul di awal, itu memang akan kebingungan sendiri. Iya, emang enak merangkai-rangkai sebuah judul agar menarik itu enak. Tapi mudah nggak nantinya ke depannya akan kita jalanin gitu. Jadi berawal dari kerangka konsep dulu, di paling atas itu dari masalah, nanti kita turunkan lagi, ini data empiriknya bagaimana, kemudian variabelnya gimana, segala macam, kemudian kajiannya nanti bagaimana, penelitian terdahulunya bagaimana, state of the art-nya bagaimana, itu enak kalau misalkan kita bikin kerangka konsep, gitu teman-teman. Kalau memang kita kadang langsung dibagi, Mbak Arsi ngerjain bab 1, aku ngerjain bab 2, Mbak Heni ngerjain bab 3, Mbak Hanun ngerjain bagian jadwal kegiatan dan dana-danahan. Itu akan bingung biasanya. Udah bingung, persepsinya beda, itu akan ambiar. Gitu. Jadi memang di awal harus bikin kerangka konsep terlebih dahulu. Agar setiap bab itu tadi, walaupun mau dibagi, kita udah tahu penekanannya yang harus dimasukin apa, yang harus dijelasin apa, agar summary endingnya nanti itu sama, nggak berbeda dari apa yang diharapkan oleh tim, apa yang diharapkan oleh dosbing, dan yang akan nantinya dibaca oleh para pembaca. Gitu. Dapat nggak? Bagaimana Kak Waidatun, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Kerangka konsep ya sebenarnya, intinya kerangka konsep. Baik, terima kasih Kak Arif atas jawaban yang telah diberikan. Jadi untuk supaya proposal kita itu mudah dipahami, kita harus membuat kerangka konsep terlebih dahulu sebelum kita menyusun proposalnya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, untuk sesi tanya jawab akan saya tutup. Terima kasih Kak Arif atas jawaban yang telah diberikan dan semoga jawaban dari Kak Arif dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya, boleh nih Kak untuk memberikan closing statement atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara khusus kepada para peserta workshop fasilitator 2. Kepada Kak Arif, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Arsi. Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman panitia dan juga teman-teman fasilitator nantinya yang akan menjalani amanahnya sebagai fasil. Jadi aku sedikit aja sih seperti slide yang udah masukin di terakhir. Teman-teman jangan takut terbentur gitu, karena teman-teman akan terbentuk dengan sendirinya, akan mendapatkan goals yang akan diinginkan kalau misalkan teman-teman melaksanakannya dengan cara maksimal. Baik itu teman-teman sendiri maupun kepada teman-teman peserta SDP nantinya. Itu aja sih. Terima kasih Kak Arif atas closing statement yang sudah diberikan. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan. Jadi kesimpulan dari webinar kita kali ini adalah
Kesuksesan SDP tergantung dari fasilitator. Maka dari itu, sebagai fasilitator, kita harus mampu dalam memahami konsep riset dan PKM, serta mampu dalam mendidik peserta Student Development Program bidang riset. PKM merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmunya kepada halayak dalam bidang keilmuan. Dalam pembuatan proposal PKM, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan supaya menghasilkan proposal PKM yang baik. Di antaranya, mengenai tim PKM, ide, dosen pembimbing, dan struktur kepenulisan PKM. Salah satu kunci sukses dari PKM yaitu mengenai ide yang kreatif. Sumber dari ide tersebut dapat berasal dari pengamatan, pengalaman pribadi, browsing internet, pernyataan pemegang otoritas, seminar dan diskusi, serta bacaan laporan hasil penelitian. Demikian sesi penyampaian materi dan diskusi pada kegiatan Workshop Fasilitator 2 Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Namun, sebelum kita berpisah dengan Kak Arif, akan ada sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama. Untuk itu, kami meminta kepada Kak Arif agar tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Kepada para peserta workshop fasilitator 2, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu penyerahan sertifikat. Untuk dokumentasi akan saya hitung dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman diharapkan untuk on-cam dan akan saya tunggu dalam 1 menit. Terima kasih. Masih saya tunggu ya teman-teman, diharapkan dapat on-cam semuanya, karena ini adalah dokumentasi supaya kita ada kenang-kenangan. Oh iya, Mbak Arsi, di sini ada angkatan 2019 nggak? Atau 2020 ke atas ya? Ini angkatan 2020 sama 2021, Kak. Oh iya. Iya. Kalau Mbak Arsinya 2020? Saya angkatan 2021. Oh, oke. Iya, soalnya yang angkatan 2019 itu sedang KKNK, jadi tidak masuk ke dalam fasilitator, seperti itu. Baik, sepertinya hanya beberapa orang yang bisa on-cam, maka sesi dokumentasi akan segera saya mulai dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah on-cam. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arif yang sudah berkenan bersilaturahmi dan berbagi ilmu dengan seluruh peserta workshop fasilitator 2. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Arif bisa bermanfaat, menambah wawasan, meningkatkan semangat dan motivasi kita untuk dapat menjadi seorang generasi muda yang inovatif melalui kepenulisan dalam mencapai era Society 5.0. Dan apabila Kak Arif terdapat kepentingan lainnya, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Oke, thank you ya. Aku izin leave. Sama-sama Kak, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tibalah kita di penghujung acara workshop fasilitator 2 dan juga jangan lupa kepada peserta untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh panitia melalui room chat. Namun, sebelum acara kita tutup, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat perbuatan ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati rekan semuanya. Demikian acara workshop fasilitator 2. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di webinar opening Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.